Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Ji Hao. Gaya berpakaian pria parubaya itu biasa seperti rumput yang bisa dilihat di setiap sudut Southern Wasteland. Dia mengenakan kemeja yang terbuat dari kain goni kasar, celana pendek di atas lutut yang terbuat dari bahan yang sama dengan kemeja, dan sepasang sepatu yang ditenun oleh tanaman merambat tipis. Rambutnya yang panjang telah diikat erat di belakang kepalanya dengan pohon anggur yang lembut namun kokoh. Pakaiannya yang sederhana dan kasar anehnya bersih. Pria itu memiliki wajah tegak dan empat persegi, dengan sepasang mata yang cerah dan fokus, memberikan perasaan yang sangat murah hati dan dapat diandalkan. Ketika Ji Hao pertama kali melihat pria parubaya ini, dia bahkan merasakan jejak perasaan seperti ayah, lembut dan baik yang hanya dia rasakan dari Ji Xia. Pria ini sedikit lebih pendek dari prajurit Southern Wasteland biasa dalam bentuk, hanya lebih tinggi dari Ji Hao dengan kepala. Dia tidak pernah bisa dibandingkan dengan prajurit klan Gagak Api setinggi lebih dari 3 hingga 4 meter. Namun, pria ini tidak tampak kurus dan lemah sama sekali, sebaliknya, ketika dia berdiri, setiap gerakannya membuat Ji Hao merasa sangat kuat dan dapat diandalkan, seperti beruang yang berkeliaran di wilayahnya sendiri. Ji Hao tidak merasakan kekuatan atau sihir abnormal yang datang dari tubuh pria parubaya itu. Dia sama sederhana dan alami seperti semua pohon kuno itu, dan bebatuan raksasa di seluruh hutan. Bahkan rasa kekuatan magus pemula tingkat pertama klan Gagak Api akan jauh lebih kuat dan kejam daripada pria ini. Namun demikian, ketika Ji Hao menatapnya, dia merasa bahwa pria parubaya ini seperti lautan luas, di mana dia tidak dapat mengetahui luasnya dan kedalamannya. Perasaan yang diberikan pria ini kepada Ji Hao, bahkan lebih dalam, lebih misterius dan lebih tak terduga daripada perasaan yang dia dapatkan ketika dia bertemu Po. Hujan digulung oleh angin kencang, menamparkan ke tanah bersama dengan suara keras dan berdesir. Tapi tetap saja seluruh tubuh pria parubaya itu sangat bersih, tanpa noda air atau lumpur pun. Yang lebih mencengangkan, setelah dia memegang Ji Hao dan Men Men dengan tangannya, tidak ada setetes hujan pun yang jatuh di tubuh Ji Hao dan Men Men lagi. Angin kencang masih menderu, dan hujan masih turun, tetapi dengan berdiri di samping pria parubaya itu, Ji Hao dan Men Men merasa bahwa ruang kecil tempat mereka berdiri cerah dan hangat, tanpa angin atau hujan. Seekor merpati dengan bulu putih dan hitam terbang keluar dari lengan baju pria parubaya itu, memegang rumput di paruhnya, berdiri di bahu pria itu, dan mulai mematuk dengan hati-hati. Hehe, teman kecilku bangun. Pria parubaya itu mengangkat Ji Hao dan Men Men, dengan hati-hati membawa mereka ke pohon yang menjulang tinggi di samping sungai, dan membuat mereka duduk. Dia kemudian mengeluarkan botol giok hitam seukuran kepalan tangan dari tas kulit yang diikatkan di pinggangnya. Merpati itu dengan penasaran menatap Ji Hao, sambil sedikit menderu. Tuan Gagak menjulurkan kepalanya keluar dari kain Ji Hao, dan dengan lemah menatap merpati itu. Kedua burung itu saling menatap mata, sambil mengeluarkan kus dan kaus dari waktu ke waktu. Pria parubaya itu menuangkan 2 pil bundar seukuran ibu jari dari botol giok hitam, lalu mengarahkan jarinya ke kedua pil itu meledak dan berubah menjadi 2 gumpalan asap hijau, lalu mengebor ke tubuh Ji Hao dan Men Men. Ji Hao merasakan organ dalamnya, yang seperti terbakar oleh api. Tiba-tiba menjadi dingin, luka yang tak terhitung jumlahnya di organ dalamnya mulai sembuh. Darah hitam yang berlebihan mulai merembes keluar dari tubuhnya melalui pori-porinya dalam aliran yang sangat tipis. Segera, lapisan tebal kerak darah hitam muncul di kulitnya. Wajah cantik kecil Men Men menjadi bengkok kesakitan, dan bahunya mulai gemetar. Luka yang telah mencapai paru-parunya mulai menggeliat dengan cepat. Di dalam luka, aliran cahaya hijau dan cahaya merah darah saling berbenturan dan saling berserang. Darah dengan cepat menyembur keluar dari lukanya. Menyakiti dan menyembuhkan, 2 kekuatan yang berlawanan bertentangan di dalam tubuh Men Men, memberinya rasa sakit yang tak tertandingi. Itu adalah kekuatan korosi dari bulan darah. Pria parubaya itu mengendus mencemooh, dan berkata dengan cemberut, "Kamu tidak berbohong, itu memang sekelompok monster yang telah mengejarmu. Bajingan sialan ini, apakah mereka sudah menjadi nakal di Southern Wasteland?"
Gadis kecil, aba tanda hubungmu.hm, dia tidak ada di Southern Wasteland, kan? Man-Man menatap pria parubaya itu dengan kaget, dan bertanya, Paman, apakah kamu kenal abaku? Pria parubaya itu tersenyum mengangguk ke arah Man-Man, menepuk kepalanya dan berkata, namaku Si Wenming, aku kenal abamu. Kembali ketika kamu lahir, abamu telah merampok 100 pil, Huang Zhongli, untuk memperkuat tubuhmu. Haha, Si Wenming menggosok hidungnya sendiri sambil berbicara, lalu menekan tangannya yang besar pada luka di punggung Man-Man. Kabut kuning tebal naik dari telapak tangannya, kabut kuning yang kuat kemudian mengeluarkan asap merah darah, yang telah mencoba melukai tubuh Man-Man lebih jauh. Kabut kuning membungkus asap merah darah dan mulai berputar, segera, asap merah darah kehilangan kekuatannya, menjadi gumpalan asap cian samar dan menghilang ke udara. Kekuatan bulan darah telah lenyap. Luka Man-Man dengan cepat sembuh dengan nutrisi asap hijau. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan beberapa suap darah yang berlebihan. Setelah itu dia tampaknya mendapatkan semua energinya kembali, dan menjadi lebih energi daripada Ji Hao. Si Wenming mencelupkan sedikit darah yang telah dimuntahkan oleh Man-Man dengan jari kelingkingnya, lalu meletakkan jari itu di dekat hidungnya, dengan hati-hati menciumnya, lalu tertawa terbahak-bahak dan berkata, haha, ya aku benar. Kamu pasti putri Zurong tua. Jika abamu berada di Southern Wasteland, orang-orang yang memukulimu untuk melakukan ini, mungkin sudah kering dan dijadikan kayu bakar. Man-Man meraih lengan baju Ji Hao, yang sudah menjadi potongan-potongan kain, air mata menyembur keluar dari rongga matanya dalam aliran. Aba tidak ada di rumah, jadi Man-Man menyelinap keluar untuk bermain, Yan tua meninggal, dan semua penjaga Man-Man, seorang wanita klan Bifang yang jahat telah mengeroyok dengan monster-monster itu dan membunuh Yan tua. Ji Hao telah menatap Si Wenming, entah bagaimana, dia merasa bahwa nama ini sangat familiar. Hati Ji Hao tiba-tiba berdegup kencang ketika dia mendengar kata-kata Man-Man dan Si Wenming. Apakah ayah Man-Man tua Zurong? Keluarga Zurong. Ji Hao menghabiskan cukup banyak upaya untuk mengendalikan emosinya dan menjaga dirinya agar tidak berseru, seperti yang dia pikirkan, Man-Man adalah putri dari pria legendaris itu, yang telah disebut sebagai dominator seluruh Southern Wasteland. Dalam legenda yang didengar anak-anak klan Gagak Api dari para magus Pries itu, dominator tertinggi dari seluruh tanah gurun selatan adalah keluarga Zurong. Mereka bukan manusia tetapi dewa, dewa sejati. Dalam legenda, pemimpin keluarga Zurong adalah dewa api, yang mampu mengendalikan semua jenis api di dunia ini, dan juga dewa tertinggi di selatan. Sejauh menyangkut legenda tentang dewa, Ji Hao telah mempertahankan sikap tidak berkomitmen terhadapnya. Keluarga Zurong mungkin adalah klan yang sangat kuat, dan mereka telah menambahkan gelar Tuhan pada diri mereka sendiri. Namun, dia pasti selalu sangat penasaran dengan keluarga Zurong, dan sekarang, Man-Man, putri bungsu dari pria legendaris itu, Zurong tua, sedang duduk di sampingnya dalam kenyataan, dan menangis dengan keras. Dengan lembut menepuk kepala Man-Man, Ji Hao kemudian berkata dengan tenang, baiklah, Man-Man, wanita jahat itu, Jiang Yao, telah dibunuh olehku. Sebelum suaranya memudar, jeritan tajam dan kejam tiba-tiba datang dari sungai, kamu membunuh Jiang Yao. Dasar bajingan kecil, aku akan mengirismu menjadi 1000 bagian. Sial, aku bahkan belum mendapat kesempatan untuk mencicipi wanita lezat itu, dan kamu meledakkannya. Saya tidak tertarik dengan mayat. Tidak sama sekali. Sisi kanan dada di Luo memiliki lubang yang tertusuk di dalamnya, dia dipegang oleh dua pemuda bermata tiga, dan menunggangi kelabang logam, bergegas menuju Ji Hao di sepanjang sungai. Di belakang kelabang logam, ribuan prajurit klan Jia, 10.000 prajurit budak berteriak dan berteriak, bergegas juga, masing-masing dari mereka memiliki wajah yang sangat ganas. Seperti yang kamu katakan, monster. Yah, aku bisa mengabaikan mereka jika mereka tidak muncul, tapi karena mereka sudah bergegas, hehe. Si Wenming mengeluarkan pedang besi hitam sambil tertawa, dan hanya mengarahkan ujung pedang ke depan, ke arah pasukan yang dipimpin oleh Di Luo. Tanah dalam radius ribuan mil tiba-tiba bergetar, dan perasaan kekuatan besar yang tak tertandingi melintas di udara. Di Luo, dan sekelompok besar prajurit elit Blood Fang yang telah mengikutinya, tiba-tiba membeku. Ekspresi terakhir mereka benar-benar kaku dan membeku.
Seiring dengan angin sepoi-sepoi, Di Luo dan semua prajurit Blood Fang itu berubah menjadi gumpalan asap dan menghilang di udara. Bersama dengan serangkaian dentang, baju besi, senjata, dan semua aksesorinya telah jatuh ke tanah. Ji Hao dan Men Men sebagian besar tersentak dengan mulut terbuka lebar, dan tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Kau, Tuan Crow menjulurkan kepalanya lagi dari kain Ji Hao, membuka paruhnya tampak tertegun, dan menatap para prajurit Blood Fang itu, yang sudah berubah menjadi abu. Ada puluhan ribu prajurit elit, dan ratusan prajurit kuat tingkat senior dari Blood Fang di antara mereka, namun, semua orang itu terbunuh oleh satu tembakan Si Wenming. Yang lebih menakutkan, adalah tembakan ini, yang diam-diam telah membunuh puluhan ribu orang barusan, tidak mematahkan satu pun baju besi, bahkan tidak ada satu daun pun, atau satu pun rumput di hutan yang rusak oleh tembakan ini. Ji Hao benar-benar tercengang, dan sambil menatap baju besi dan helm yang bergoyang, yang jatuh ke tanah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terengah-engah karena terkejut. Ji Hao bahkan tidak bisa membayangkan kekuatan dan tingkat kekuatan Si Wenming. Dia bisa mengubah kekuatan penghancur, yang tampaknya mampu menghancurkan seluruh dunia, menjadi tembakan yang lembut dan ringan, seperti bagaimana capung dengan cepat mencelupkan ekornya ke permukaan air. Ji Hao hanya bertanya-tanya untuk mencapai hal-hal seperti ini, seberapa kuat seorang pria yang dibutuhkan. Si Wenming kemudian dengan malas melambaikan pedang hitam murni kuno, yang ditempa dari besi hitam dan tanpa kilau, dan bahkan tidak menyalakan satu simbol mantra pun saat dia melancarkan serangan dengannya. Si Wenming kemudian meraih tali panjang yang terbuat dari rami dari bahunya, melilitkan pedang di sekelilingnya dan menggantungnya kembali di punggungnya. Aku sudah lama tidak berolahraga, aku agak kehabisan latihan, hampir merusak harta karun yang dibawa oleh mereka, kata Si Wenming sambil tertawa. Dia tersenyum menjulurkan tangannya ke udara, tepat setelah itu, pedang yang mengkilap dan dibuat dengan indah, dengan ratusan batu mulia berwarna berbeda, berbintik-bintik tebal di gagangnya, terbang ke tangannya dengan sendirinya. Pedang ini cukup bagus, terlalu mencolok, tapi itu terbuat dari bahan berkualitas tinggi dan dengan pengerjaan yang terampil, jadi itu bagus. Jika saya membawanya kembali ke kota Puban, saya mungkin bisa memperdagangkan ribuan hewan baik dan lebih dari 1000 tong minuman keras yang lezat, tertawa Si Wenming, sambil perlahan membelai ujung pedang yang tajam, dan dengan ringan mengetuk gagang pedangnya. Dia kemudian tersenyum mengangguk ke arah Ji Hao dan berkata, menurut aturan Southern Wastelen, siapapun yang telah melihat ini semua harus berbagi, haha. Aku akan mengambil pedang ini untuk ditukar dengan minuman keras kembali ke kotaku, sedangkan sisanya, kalian berdua bisa membagi mereka. Men Men meraih lengan baju Ji Hao, perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak menginginkannya. Men Men memiliki baju besi dan senjata yang cukup. Ji Hao dapat memiliki semuanya, klannya bisa menggunakan lebih banyak dari hal-hal itu. Ji Hao tidak menolak, dia menyeringai, batuk sedikit darah yang berlebihan keluar dari tubuhnya, lalu menghirup udara segar yang sangat dalam, merasa bahwa seluruh tubuhnya rileks dan nyaman. Dia kemudian dengan sopan memberi hormat kepada Si Wenming dan berkata, karena paman tersayang, kamu telah memberikan hal-hal ini kepadaku, tidak ada alasan bagiku untuk tidak menerimanya. Ini semua adalah barang yang bagus. Memang, klan Gagak Api kita tidak memiliki banyak baju besi dan senjata berkualitas tinggi ini. Petik 2. Si Wenming mengangguk ke Ji Hao dan tersenyum, menepuk merpati, yang telah berdiri di bahunya dan menatap Tuan Gagak dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan berkata dengan nada yang sangat murah hati, bagus kalau begitu. Ji Hao, apakah Anda anak klan Gagak Api? Klan Gagak Api, klan Gagak Api. Karena hal-hal buruk seperti itu telah terjadi di sekitar sini, maka aku harus melakukan perjalanan ke klan Gagak Api bersamamu juga. Mengangkat bahu, Si Wenming kemudian tertawa santai dan berkata, lagi pula aku tidak memiliki takdir tertentu, itu bisa ada di mana-mana. Ji Hao dan Men Men dengan penasaran memperhatikan gerakan Si Wenming selanjutnya. Si Wenming menggambar simbol mantra yang rumit di tanah yang lembab dan lembut. Setelah itu dia menekan tangan kanannya di tengah simbol mantra, dan mulai mempesona mantra dengan suara rendah. Ji Hao menyipitkan matanya dan melepaskan kekuatan spiritualnya yang sensitif ke arah hutan di sekitarnya.
Dia dengan jelas merasakan gelombang kekuatan jiwa magis yang keluar dari tubuh Si Wenming dan dengan cepat menyebar ke daerah sekitarnya, menutupi hutan dalam jarak ribuan mil hanya dalam beberapa saat. Segera, raungan datang dari jauh. Diikuti oleh suara retak cabang, dua macan tutul hitam melesat keluar, dengan kaki mereka menginjak awan asap hitam. Kedua macan tutul raksasa itu melirik Si Wenming dari jarak yang cukup jauh, menyipitkan mata mereka dan dengan hati-hati merasakan kekuatan jiwa yang telah dilepaskan dari tubuhnya. Setelah itu, raungan mereka yang awalnya dalam dan mengancam berubah menjadi rengekan lembut. Kedua macan tutul itu kemudian mulai mengayunkan ekornya dan mendekati Si Wenming seolah-olah mereka adalah dua anak kucing yang lembut. Setelah beberapa waktu, beberapa harimau raksasa berwarna cerah bergegas keluar dari hutan. Sama seperti kedua macan tutul, harimau-harimau ini sangat berhati-hati dan menjaga kewaspadaan mereka terhadap Men-Men dan Ji Hao, tetapi didorong oleh kekuatan jiwa Si Wenming. Harimau-harimau ini segera menurunkan kewaspadaan mereka dan berjalan ke arah Ji Hao dan Men-Men, dengan erat menggosok tubuh mereka dengan kepala mereka. Ji Hao bahkan merasa bahwa harimau-harimau ini tersenyum. Macan tutul, harimau, gajah, dan mamut. Ratusan hewan liar raksasa datang hanya setelah 1/4 jam. Ji Hao dan Men-Men sibuk mengambil baju besi dan senjata itu dari tanah, setelah itu mereka mengikatnya erat dengan tanaman merambat, dan meletakkannya di punggung hewan-hewan ini. Butuh waktu lebih dari 2 jam, mereka akhirnya membersihkan semuanya. Si Wenming menunggang di depan pasukan hewan di punggung kerbau yang kokoh, sambil memimpin. Ji Hao dan Men-Men naik ke punggung macan tutul raksasa dan mengikuti Si Wenming dengan cermat. Kelompok besar hewan liar ini mulai bergerak cepat dalam barisan yang teratur, dengan cepat masuk ke hutan lebat, menuju klan gagak api. Ditemani oleh Si Wenming, yang sekuat dewa dan iblis, Ji Hao dan Men-Men akhirnya mengendurkan keduanya, tubuh dan pikiran mereka. Mereka baru saja diburu oleh Blood Fang selama berhari-hari dan telah terluka parah berulang kali. Men-Men sangat lelah dan sedih sehingga dia bahkan ingin mati. Setelah mereka duduk di punggung macan tutul, dia menyandarkan kepalanya ke bahu Ji Hao dan tertidur lelap. Ji Hao duduk dengan kaki disilangkan, menopang Men-Men dengan bahunya, menyipitkan matanya, berkonsentrasi menjalankan sihir penyembuhan jiwa dari mantra dan dengan 9 kata rahasia, dan mengisi kembali kekuatannya. Kekuatan alami terus menarik ke arah tubuh Ji Hao dari daerah sekitarnya, beredar di dalam tubuhnya melalui meridian yang berselingkus itu untuk beberapa kali, akhirnya berubah menjadi kekuatan murni, dan meleleh menjadi Yuan dan Ji Hao. Si Wenming, yang telah menunggangi punggung kerbau, tiba-tiba merasakan gerakan aneh dari kekuatan alam di daerah sekitarnya. Dia menoleh ke belakang karena penasinginkan, dan melirik Ji Hao dalam-dalam. Aliran cahaya redup dan misterius muncul di pupil Si Wenming, dan mulai berputar. Dia dengan hati-hati menatap Ji Hao dari ujung kepala sampai ujung kaki. Di matanya, tubuh Ji Hao tampak seperti spiral saat ini, kekuatan alam yang tak ada habisnya telah berkumpul ke arah tubuhnya, dan benar-benar menghilang ke pusat pusaran seperti lubang hitam di tubuh Ji Hao. Si kecil ini sangat menarik. Saat mengemasi baju besi dan senjata itu, Si Wenming telah mengetahui apa yang terjadi pada Ji Hao dan Men-Men dari mulut Men-Men. Dengan tingkat kekuatan junior, dan kekuatan garis keturunan, yang telah diaktifkan belum lama ini, Ji Hao telah membunuh puluhan prajurit klan Jia tingkat senior, dan membawa Men-Men bersama, sambil melarikan diri sejauh hampir ribuan mil, di bawah perburuan gila taring darah. Bahkan pria seperti Si Wenming sedikit terkejut dengan itu. Lebih penting lagi, Ji Hao berada di usia yang begitu muda, dan tidak seperti Men-Men, yang memiliki latar belakang keluarga bangsawan yang tak tertandingi. Ji Hao lahir di klan pudar di Southern Wastelen, sumber daya yang dia miliki, dan sihir warisan yang bisa dia dapatkan, sangat sedikit sehingga bahkan tidak layak disebutkan kepada Si Wenming. Namun, dengan sedikit sumber daya dan sihir yang diwariskan ini, Ji Hao bisa mendapatkan hasil pertarungan yang bagus. Si Wenming merasa bahwa dia telah tertarik oleh Ji Hao. Anak yang baik, aku ingin tahu apakah dia cukup dewasa. Dia seperti bayi elang, apakah dia punya nyali untuk terbang menjauh dari sarangnya? Gumam Si Wenming. Ji Hao tidak memiliki energi ekstra untuk memperhatikan Si Wenming. Ketika dia berkonsentrasi untuk mengisi kembali tubuhnya dan mendapatkan kekuatannya kembali,
dia juga diam-diam memikirkan semua ketakutan mengerikan dan kebahagiaan besar yang dia peroleh selama perburuan, bahaya mematikan itu, dan kelangsungan hidup selama perjalanan ini. Dia hanya merasa bahwa jauh di lubuk hatinya, semuanya sekarang begitu jernih dan murni. Di kehidupan sebelumnya, dia merasa bahwa selalu ada tirai hitam yang berat, yang dengan kuat menghalangi jiwanya, tetapi sekarang, itu tiba-tiba dan benar-benar runtuh dan menghilang. Dia tampaknya melihat jalan yang cerah, yang terlihat jelas di depan jiwanya. Semua darahnya mulai mendidih, dan semua kekuatan spiritualnya diaktifkan dan dia menggeram dalam-dalam. Semua jenis kekuatan dan energi alam dengan cepat berkumpul, menyatu ke tubuhnya. Kekuatan universal yang sangat luas dan tak terkatakan ini semuanya didorong oleh kekuatan, mantra dan dengan 9 kata rahasia, dan muncul di ruang spiritual Ji Hao, menyembur langsung ke Yuan Dannya, yang telah mengembun menjadi bola padat. Tiba-tiba, Ji Hao membuka matanya dan gumpalan kabut ungu menyembur keluar, 3 kaki jauhnya, dari pupilnya. Di ruang spiritual Ji Hao, 9 simbol mantra emas yang bersinar dari mantra dan dari 9 kata rahasia muncul di atas Yuan Dan. Semacam perubahan magis, luar biasa, dan tidak dapat diubah sekarang terjadi di dalam Yuan Dan, makhluk yang awalnya tidak berjasmani, Yuan Dan berubah menjadi dan emas jasmani. Si Wenming menatap Ji Hao dengan kaget. Dia melihat bahwa kekuatan alami daerah yang radius ratusan mil telah diaduk oleh beberapa kekuatan magis yang terkandung dalam tubuh Ji Hao, dan sangat bergetar. Untuk menyebabkan getaran sekuat ini, dan dari kekuatan alami sebanyak ini, belum lagi seseorang di tahap prajurit tingkat junior, bahkan seorang magus priest tingkat senior tidak dapat mewujudkannya tanpa latihan puluhan tahun. Aku harus memiliki anak ini. Si Wenming mengetuk dahinya sendiri dengan keras, dan tertawa terbahak-bahak dalam diam. Teror yang mengerikan, dan kebahagiaan yang luar biasa. Perburuan yang telah mereka lalui selama beberapa hari ini, mulai berkedip kembali di benak Ji Hao. Dia terluka parah, kemudian nyaris tidak lolos dari bahaya mendekati kematian berulang kali. Ketakutan yang dia rasakan setiap kali dia dipukuli, batuk darah dan jatuh ke dalam situasi yang mematikan dan putus asa, terus-menerus menyerang jiwanya seperti air pasang. Dan kebahagiaan besar dan tak berujung yang dia rasakan setiap kali dia melarikan diri dari bahaya mematikan itu, membunuh musuh yang kuat dan membawa Men-Men, yang juga terluka parah, dan melarikan diri dari situasi putus asa itu, di mana tampaknya tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup, juga seperti air pasang, dengan gila-gilaan menyerang jiwanya. Ketakutan dan kebahagiaan bergabung menjadi semburan, menghantam keras jiwa Ji Hao, membuatnya merasa sulit untuk menstabilkan jiwanya, dan mendorong jiwanya untuk bersembunyi ke dalam Yuan Dan, yang telah mengalami perubahan kualitatif. Adegan yang tak terhitung jumlahnya sekilas melintas di depan matanya. Kehidupan sebelumnya, kehidupan saat ini, dan semua yang telah dia lalui. Adegan-adegan itu, orang-orang itu, dan momen-momen itu, dari kelahirannya di kehidupan sebelumnya, hingga kelahiran kembali di dunia ini sebagai Ji Hao, dari pertama kali dia mengikuti bimbingan Ji Kui dan melemparkan sihir pertamanya, Poisonous Bakol, hingga dipimpin oleh gerakan pria misterius itu dan meluncurkan pembukaan langit dengan seluruh kekuatannya. Ji Hao bahkan dengan jelas mengingat bahwa pada hari biasa kehidupan sebelumnya, ketika dia berjalan melewati persimpangan jalan, seekor nyamuk terbang melintasi udara di depan wajahnya, dan memunculkan beberapa partikel kotoran. Dia ingat dengan jelas seperti apa beberapa partikel kotoran itu, tanpa menghilangkan apapun. Ini semua adalah pikiran dan pengalamannya. Fragmen ingatan yang tak terhitung jumlahnya telah melayang dengan banyak dan tidak teratur dalam pikirannya, dan berkumpul menuju jiwanya dari segala arah. Setiap fragmen berisi untaian kekuatan jiwa. Di antara ketakutan yang mengerikan dan kebahagiaan yang luar biasa, fragmen ingatan ini menyembur ke Yuan Dannya, meleleh ke dalam jiwa Ji Hao satu demi satu. Kekuatan jiwa Ji Hao mulai meningkat dengan cepat. Ji Hao tiba-tiba naik ke udara. Dia menginjak-injak angin kencang, terbang keluar dari hutan lebat, melampaui puncak pohon tertinggi, dan naik lurus ke langit dan menghilang ke awan tebal. Anak baik, luar biasa. Ayah ya, aku harus membawa anak ini kembali bersamaku. Siapa dia? Apakah dia keturunan dewa, seorang jenius yang terlahir secara alami, atau reinkarnasi dari orang yang kuat?
Si Wenming mengarahkan pandangannya pada siluet kecil Ji Hao, yang telah menghilang di awan sementara 10 jarinya dengan cepat menjentikkan dan menghitung nama-nama semua orang kuat yang telah meninggal, yang telah dikenal oleh dunia ini, sejak ada catatan tertulis. Ketika orang atau dewa yang sangat kuat meninggal, jiwanya mungkin bereinkarnasi di suatu tempat, dan memulai kehidupan lain. Setelah latihan yang panjang dan sulit, dia mungkin mendapatkan kembali kekuatan dan status tinggi yang dia miliki di kehidupan sebelumnya. Hal-hal seperti itu tidak begitu langka di dunia primitif ini. Sejauh yang diketahui si Wenming, bahkan beberapa teman dekatnya adalah reinkarnasi dari dewa-dewa sebelumnya. Namun, rasa kekuatan yang dilepaskan dari tubuh Ji Hao sangat istimewa, meskipun si Wenming dapat dianggap sebagai orang yang sangat berpengetahuan dan berpengalaman, dia sama sekali tidak tahu tentang siapa Ji Hao sebenarnya. Ayaya, aku sangat penasaran. Hatiku akan gatal, tidak tahan. Si Wenming tiba-tiba meraih cangkang kura-kura seputih salju, yang memiliki kilau seperti batu giok, menggigit ujung lidahnya, dan memuntahkan seteguk darah ke cangkang kura-kura. Setelah itu, dia dengan cepat melemparkan puluhan simbol mantra aneh ke cangkang dengan kedua tangannya, dan berkata, aku hanya ingin tahu dari orang menakutkan mana kamu bereinkarnasi. Aku hanya murni penasaran, tolong jangan keberatan, tidak keberatan. Namun, panggilan ringan datang dari cangkang, bersamaan dengan itu, puluhan ujung jari si Wenming telah mengeluarkan potongan-potongan besar petir abu-abu seperti kabut. Pada saat yang sama, cangkang kura-kura putih seperti batu giok tiba-tiba retak menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Si Wenming tertegun sejenak, dan melihat cangkang itu dengan menyesal. Kemudian dia tersenyum lembut, mengangkat kepalanya, dan menatap awan tebal, yang sudah mulai berputar cepat, dan berkata, sepertinya orang yang sangat luar biasa. Bagus, bagus, saat ini, kita hanya kekurangan orang seperti ini. Mudah-mudahan, kita, umat manusia, akan memiliki satu tulang punggung lagi. Aku sudah terlalu lelah, terlalu lelah. Sedikit jejak kepahitan dan kelelahan melintas di wajah si Wenming yang tegak dan murah hati, tetapi setelah hanya beberapa saat, emosi negatif ini telah hilang. Si Wenming membusungkan dadanya dan mengangkat kedua tangannya, melambaikan tangan dengan keras ke arah awan tebal, sambil tertawa dan berteriak, Ji Hao. Apakah Anda tertarik untuk pergi ke Tanah Tengah bersama saya? Pergi ke kota Puban bersamaku. Ibu kota dunia manusia kita, kota Puban. Haha, si Wenming tertawa terbahak-bahak, lalu berdiri di punggung kerbau dan berteriak, aku bisa memperkenalkanmu pada banyak gadis cantik. Oi, gadis-gadis cantik. Gadis-gadis paling cantik dari klan Dongyi, klan paling kuat di Gurun Timur. Saat ini, Ji Hao tidak memiliki kekuatan cadangan untuk mempertimbangkan undangan si Wenming. Dia naik, lurus ke awan, lalu bergegas keluar dari awan. Di atas awan gelap dan tebal itu, ada sinar matahari yang cerah. Ji Hao merasa bahwa seluruh dunia yang tak terbatas telah ditampilkan di depan matanya tanpa hambatan apapun. Dia menginjak-injak awan gelap, mandi sembarangan di bawah sinar matahari yang panas dan cerah. Bola cahaya keemasan merah menyala menyembur keluar dari punggung Ji Hao, di dalamnya, siluet gagak api emas berkaki 3 muncul dari segala arah. Sinar matahari berwarna emas yang tampak-tampak berkumpul ke arah Ji Hao, berubah menjadi cahaya berapi-api redup dan bergabung ke dalam tubuh Ji Hao. Darah senior magi yang tersisa di dalam tubuh Ji Hao dengan cepat dicerna dan diserap oleh tubuhnya, semua ototnya sedikit menggeliat dan bengkak, suara retak datang dari tulangnya. Segera, tubuh Ji Hao tumbuh sekitar 1 inci lebih tinggi. Jiwa Ji Hao telah tersembunyi di dalam Yuan Dan di ruang spiritualnya. Di bawah pemurnian oleh api ungu Yuan Dan, sejumlah besar kekuatan negatif harus diubah menjadi asap hitam tebal, dan terus-menerus dikeluarkan dari jiwa Ji Hao. Kekuatan negatif segera menghilang, jiwa Ji Hao menjadi semakin seperti kristal, secara bertahap menjadi halus dan kencang seperti paruh yang berharga. Kekuatan jiwanya meningkat dengan sangat cepat. Ji Hao membuka tangannya seolah-olah dia sedang memeluk langit. Dia merasa seperti matahari, yang terletak di tepi langit, membengkak menjadi beberapa kali lebih besar. Sinar matahari terus diserap oleh tubuh Ji Hao, bergabung menjadi ratusan meridian yang telah diterangi oleh kekuatan garis keturunan gagak api. Diikuti oleh suara retakan yang keras, sedikit titik cahaya keemasan meledak dari Yuan Dan Ji Hao.
Dari dalam Yuan Dan yang awalnya seperti kabut, sedikit bagian substansial muncul, bagian yang baru muncul berwarna emas, berat, dan keras yang tak tertandingi seolah-olah ditempa oleh emas ungu. Ji Hao menarik napas dalam-dalam, dan dengan satu napas ini, untaian kekuatan seperti sungai sepanjang ratusan mil, yang terkondensasi dari energi universal yang luas, telah sepenuhnya terhirup ke dalam tubuh Ji Hao. Setelah itu, bagian emas seukuran ibu jari dari Yuan Dan tiba-tiba mulai mengembang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Transformasi terakhir dari Yuan Dan telah dimulai, Yuan Dan telah mulai berubah menjadi Dan emas. Tanda pencapaian dari latihan tingkat pertama, mantra dan dengan 9 kata rahasia, adalah untuk menciptakan jiwa laut Istana Ungu, yang mengacu pada Dan emas dari Istana Ungu yang baru saja berubah dari Yuan Dan, di ruang spiritual Ji Hao. Setelah transformasi dari Yuan Dan ke Gold Dan selesai, Ji Hao dapat segera mencapai kesatuan alam semesta dan tubuh manusia, yang berarti, dia akan dapat dengan mudah memanipulasi semua jenis kekuatan alam, dan kekuatan semua jenis sihir yang telah dia pelajari akan lebih kuat lebih dari 10 kali lipat. Selain itu, kekuatan jiwanya yang murni dan hebat, yang telah ditingkatkan ratusan kali lipat, akan menjadi dasar dan motivasi yang paling dapat diandalkan untuk latihan lebih lanjut di masa depan. Di dunia primitif ini dan dalam kehidupan ini, Ji Hao akan menjadi magus pertama yang telah mendapatkan Dan emas dengan kekuatan jiwanya. Mantra dan dengan 9 kata rahasia adalah salah satu sihir paling kuat yang berasal dari era ketika sihir akan lenyap, dan mengumpulkan kekuatan agama Buddha, Taoisme, dan banyak sistem kekuatan sihir sekte kuat lainnya. Dalam tingkat tertentu, Dan emas yang dimiliki Ji Hao, ditempa dengan kekuatan mantra dan dengan 9 kata rahasia, diciptakan berdasarkan keunggulan agama Buddha, Taoisme, dan semua jenis sistem kekuatan sihir klasik, dan telah mencapai tingkat baru yang bahkan lebih tinggi dari mantra dan dengan 9 kata rahasia itu sendiri. Bagian kecil dari emas, dengan cepat menyebar ke seluruh wilayah Yuan Dan, seperti api yang mengamuk yang telah membakar seluruh padang rumput. Langit puluhan ribu mil di sekitar tubuh Ji Hao tampak membeku sesaat seolah-olah waktu telah berhenti. Dalam saat itu, Dan emas, yang belum pernah dilihat siapapun di dunia ini sebelumnya, telah muncul, seolah-olah bahkan seluruh dunia ini dikejutkan oleh kejadian ini. Tampaknya dengan sedikit keraguan, awan biru-biru terbang melintasi udara di atas Ji Hao, diikuti oleh serangkaian guntur. 9 sambaran petir seukuran ibu jari melesat turun dari awan dan menghantam kepala Ji Hao satu demi satu. Asap hitam mengepul dari seluruh tubuh Ji Hao, dia kemudian jatuh ke tanah dari langit setinggi puluhan ribu kaki dengan kepala ke bawah. Saat jatuh, semua otot dan tulang Ji Hao mulai menggeliat. Setelah itu, sambaran petir yang terang tiba-tiba melesat keluar dari tubuhnya, bersamaan dengan gumpalan asap hitam yang telah berubah dari semua kotoran di dalam tubuhnya, menyembur keluar dalam aliran. Dia telah melewati kesengsaraan kilat dari Dan emas hanya dalam beberapa saat, yang berarti, transformasi dari Yuan Dan ke Dan emas, telah tercapai. Angin. Ketika Ji Hao hendak jatuh ke tanah, dia berteriak dalam-dalam. Setelah itu, embusan angin tak terlihat dengan cepat membungkus tubuhnya dari bawah kakinya. Tubuh Ji Hao kemudian berubah menjadi embusan angin, dengan lembut bertiup di udara, dekat dengan tanah. Dalam hujan deras, puluhan tetesan hujan sedikit bergetar. Setelah rentang satu napas, tubuh Ji Hao muncul kembali di atas pohon, 3 mil jauhnya. Hujan. Begitu dia menjulurkan kepalanya keluar dari cabang dan daun pohon raksasa yang lebat itu, Ji Hao melambaikan tangannya dan berteriak. Bersama dengan suaranya, semua tetesan hujan seperti kristal dalam radius beberapa mil, membeku menjadi balok es sama sekali. Blok es seukuran ibu jari sekilas jatuh ke tanah dari ketinggian, bersama dengan suara swooshing yang menusuk telinga, seperti hujan deras bintang jatuh, yang akan menyapu seluruh planet. Puluhan pohon besar yang akan membutuhkan 2 orang untuk memegang lengan mereka di sekitar batang pohon, telah tertusuk oleh tetesan hujan yang membeku bersama dengan suara retak dan ledakan yang keras. Sejumlah besar pecahan kayu dan kulit pohon yang hancur ditembakkan ke udara. Ji Hao tersenyum, mengunci jari-jarinya dan dengan ringan melambai keluar. Guntur, teriak Ji Hao. Sambil berteriak, Ji Hao mengangkat kedua tangannya ke arah langit. Tinggi di udara di atas kepala Ji Hao,
sejumlah besar awan gelap mulai bergulir dengan intens dan membentuk pusaran awan seperti angin puyuh, dan meluas ke tanah sejauh ratusan kaki. Di dalam pusaran awan, bola cahaya terang tiba-tiba melintas, diikuti olehnya, bola petir seukuran kepala manusia, merah api melesat ke tanah, bersama dengan guntur nyaring yang cukup keras untuk membangunkan orang mati, dan jatuh ke hutan lebat 2 mil jauhnya. Diikuti oleh ledakan gemuruh lainnya, bola petir yang berapi-api meledak, bola api petir seukuran kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah, langsung menghancurkan puluhan pohon yang menjulang tinggi menjadi berkeping-keping, cabang dan daun ratusan pohon yang sedikit lebih jauh di daerah sekitarnya, patah karena gema, fragmen daun dan cabang dikirim terbang lebih dari 1 mil jauhnya oleh gelombang udara yang kuat. Setelah semua ini, sebuah lubang besar yang memiliki radius puluhan kaki, telah muncul di tanah. Kilat, Ji Hao meneriakkan teriakan terakhir, dan menyuntikkan semua kekuatan murni dan besar ke dalam simbol mantra yang muncul di telapak tangannya, dari Golden Dan-nya. Pergerakan awan gelap di langit tampaknya menjadi lebih intens. Lingkaran petir biru keperakan muncul di awan gelap, terus bergerak menuju permukaan awan dari dalam, seperti riak di permukaan air. Riak petir itu dengan cepat mengembun menjadi puluhan bola petir bundar seukuran tangki. Ji Hao kemudian mengarahkan jarinya ke langit, diikuti oleh gerakannya, puluhan sambaran petir yang berkedip tajam, jatuh lurus ke tanah, seperti puluhan pisau tajam, dari langit dan menghantam bukit batu setinggi ratusan kaki. Suara arus listrik keluar dari bukit kecil. Bukit batu kecil, yang bahkan lebih keras dari baja, telah disambar dengan keras oleh puluhan petir. Awan besar tanah dan abu tiba-tiba naik dari bukit bersama dengan percikan api, bukit yang telah dibentuk oleh batu keras murni terkoyak berkeping-keping oleh tenaga listrik yang berasal dari sambaran petir. Setelah menghembuskan seteguk udara keruh, Ji Hao mengangkat kepalanya dan menggenggam dalam-dalam ke arah langit. Kekuatan jiwanya, yang telah meningkat ratusan kali lipat, berubah menjadi jaring besar yang tak terlihat, dan menarik energi alam dari hutan dan udara dari bermil-mil di sekitarnya, menuju Ji Hao, setelah itu dengan cepat diserap oleh tubuhnya. Energi alam yang hebat dengan cepat berkumpul menuju Ji Hao, setiap pori-porinya telah terbuka dan mulai membengkak, dan setiap rambut halus di tubuhnya berdiri tegak, gumpalan pusaran udara yang transparan dan terlihat keluar dari setiap pori-pori, bersama dengan suara mendesis yang dibuat oleh kekuatan alam, ketika bergerak cepat dan menyembur ke tubuh Ji Hao. Dalam rentang waktu singkat lebih dari 10 napas, kekuatan Golden Dan, yang baru saja habis, dengan cepat diisi ulang. Dibandingkan dengan kekuatan asli yang baru saja dilepaskan sepenuhnya Ji Hao, kekuatan yang baru diisi ulang sekitar 10.000 kali lebih baik kualitasnya. Ji Hao mengubah gerakan tangannya, masing-masing kata rahasia yang bagus di mantra dan dengan 9 kata rahasia, memiliki gerakan tangan yang sesuai. Dengan kombinasi yang berbeda, 9 gerakan tangan dapat menghasilkan efek berbeda yang tak terhitung jumlahnya dan tidak dapat diprediksi. Dengan mantra dan dengan 9 kata rahasia, Ji Hao dapat membuat hubungan dengan alam semesta dan mengembangkan potensi tubuh manusia, dan tergantung pada kekuatan dan emas, Ji Hao dapat memanipulasi energi alam dan kekuatan universal. Pada saat yang sama, kekuatan, mantra dan dengan 9 kata rahasia dapat memurnikan tubuh dan meningkatkan kekuatan jiwa. Ji Hao merasa jiwanya menjadi cerah dan bersinar, bulat dan halus, seperti batu giok berkualitas tinggi, dan sekeras emas. Dia juga merasa bahwa setiap gerakan kecilnya sekarang dapat menghasilkan efek yang tidak dapat dibayangkan dan melepaskan kekuatan yang tak tertahankan. Angin, hujan, guntur, pencahayaan, yang baru saja dilemparkan oleh Ji Hao, hanyalah percobaan kecil. Saat ini, sihir ajaib, dan misterius yang tak terhitung jumlahnya serta mantra kuat tiba-tiba muncul di benaknya. Dia sekarang bisa dengan mudah menemukan metode pertarungan magis yang tak terhitung jumlahnya untuk menghadapi musuh-musuhnya. Di dalam dada Ji Hao, bola api yang mengamuk berkobar, dan sepertinya tidak sabar untuk meledak, melilit tubuh Ji Hao, adalah Gold Crow Armor, yang bersinar dan bersinar, sedikit bergetar di belakang tubuhnya. Ada sepasang sayap yang berapi-api, cahaya merah keemasan telah berkedip di pupil matanya, mata gagak emas berkilau seperti bintang-bintang, dan dengan satu pandangan, Ji Hao dapat dengan jelas melihat sehelai daun pada jarak puluhan mil jauhnya. Dibandingkan dengan semua jenis sihir yang telah dia pelajari di kehidupan sebelumnya,
4 kemampuan khususnya yang dia peroleh dari kekuatan garis keturunan di kehidupan saat ini, dapat diaktifkan lebih cepat, dan mengkonsumsi lebih sedikit kekuatan. Dengan jumlah kekuatan yang sama, efek yang diberikan oleh 4 kemampuan khusus, bisa 1,5 kali lebih besar dari sihir kehidupan sebelumnya. Sejak beberapa waktu yang lalu, Ji Hao mulai diam-diam membandingkan 4 kemampuan khusus dengan semua sihir lain yang telah dia pelajari, dan secara objektif mengukur kekuatannya saat ini. Bermil-mil jauhnya, Men-Men bersembunyi di bawah daun ubi jalar besar, dengan penasaran menatap Ji Hao. Paman Wenming, Ji Hao adalah anak klan Gagak Api, dan telah mewarisi kekuatan garis keturunan Gagak Api Emas kuno, yang berarti dia seharusnya hanya bisa mengendalikan elemen api. Tapi, kenapa dia bisa mengendalikan semua elemen angin, hujan, guntur, dan kilat? Kata Men-Men sambil menatap Ji Hao dengan heran, meskipun selama beberapa hari terakhir, saya melihat Ji Hao mengeluarkan beberapa sihir aneh, Men-Men belum punya waktu untuk memikirkan hal-hal seperti ini. Mata si Wenming telah bersinar saat dia tersenyum menatap Ji Hao, yang berada di atas bukit yang jauh dari Men-Men dan dirinya sendiri. Setelah terdiam beberapa saat, si Wenming kemudian menjawab dengan tenang, Men-Men, siapa bilang klan-klan Gagak Api, yang telah mewarisi garis keturunan Gagak Emas, hanya bisa mengendalikan elemen api? Bukankah Ama Ji Hao adalah wanita klan King Yi? Garis keturunan yang diwarisi oleh klan King Yi adalah garis keturunan Winrock kuno. Bahkan jika demikian, itu hanya kekuatan angin yang mungkin bisa dia warisi selain kekuatan api. Bagaimana dengan yang lain, seperti hujan, guntur dan kilat? Men-Men menatap si Wenming dengan sepasang mata manik-manik, dan melanjutkan, Aba berkata bahwa Men-Men sedikit konyol, tapi paman yang baik, jangan coba-coba membodohiku. Hahaha, si Wenming tertawa terbahak-bahak, menatap Men-Men dengan serius dan berkata, jangan dengarkan dia. Abamu sendiri adalah, Men-Men sebenarnya sangat pintar, paman Wenming tidak akan pernah berbohong padamu, aku bisa bersumpah ke langit tentang ini. Tepat setelah si Wenming menyelesaikan pidatonya, sambaran petir tiba-tiba jatuh dari langit, menghantam pohon puluhan zang di samping si Wenming, seolah-olah langit telah mendengar kata-katanya. Si Wenming melirik pohon yang menjulang tinggi itu, yang baru saja dibakar oleh sambaran petir seperti obor besar, dan berkata dengan tenang, Ama Ji Hao berasal dari klan King Yi, dan bagaimana dengan Ama dari Aba Ji Hao? Tidak bisakah dia berasal dari klan yang memiliki kekuatan garis keturunan yang berhubungan dengan air? Dan bagaimana dengan Ama nenek Ji Hao? Jika kita menghitung generasi demi generasi, kita akan menemukan bahwa, pada kenyataannya, semua garis keturunan klan skala besar Southern Westland telah menjadi campuran dan jauh lebih tipis dari sebelumnya, oleh karena itu, banyak dari klan skala besar ini tidak sekuat di masa lalu. Berhenti sejenak, Men-Men mengerutkan kening, tampaknya tenggelam dalam pikirannya. Setelah beberapa saat, Men-Men dengan serius mengangguk ke si Wenming dan berkata, Men-Men tampaknya ingat bahwa Aba telah mengatakan hal serupa kepada para menteri itu. Di antara klan dari 10 klan skala besar teratas di Southern Westland, ada jauh lebih sedikit Raja Magus yang baru ditingkatkan dan magi tingkat yang lebih tinggi daripada 10.000 tahun yang lalu. Karena itu, Aba bahkan kehilangan minatnya pada minuman keras selama berhari-hari, lalu dia meninggalkan rumah. Saya tidak tahu kemana dia pergi. Kota Puban, kata si Wenming sambil tersenyum dan memandang Men-Men, Abamu sekarang berada di kota Puban dan mengadakan pertemuan dengan Raja Manusia. Men-Men, Puban adalah tempat yang sangat menarik, di mana Anda bisa bersenang-senang. Apakah Anda tertarik untuk datang ke Puban bersama saya dan melihat-lihat? Abamu ada di Puban sekarang. Berhenti sejenak, si Wenming melanjutkan dengan nada misterius, di kota Puban, kami memiliki banyak anak seumuran denganmu, semuanya berkumpul bersama. Anda akan sangat bersenang-senang dengan mereka. Itu benar, aku tidak akan pernah berbohong padamu, itu memang tempat yang sangat bagus. Pada saat itu, Ji Hao menginjak embusan angin yang ganas, terbang menuju si Wenming dan Men-Men. Yuan dannya baru saja berubah menjadi Golden Dan. Sampai tingkat tertentu, tubuh Ji Hao sekarang benar-benar dibentuk ulang, sangat berbeda dari manusia biasa, dan telah menjadi tubuh setengah dewa, oleh karena itu, dia sekarang bisa mengandalkan kekuatan tubuhnya dan mengendalikan angin, untuk membantu dirinya terbang.
Bagi klan-klan Southern Wasteland, terbang adalah kemampuan khusus yang hanya bisa dimiliki oleh Raja Magus dan magi yang naik level di atasnya. Bahkan untuk senior magi yang paling kuat, tidak peduli seberapa tinggi dan seberapa jauh mereka bisa melompat, mereka tidak pernah bisa terbang di udara untuk waktu yang lama. Ji Hao telah menangkap kalimat terakhir yang diucapkan oleh Si Wenming, dan dia dengan penasaran bertanya, "Kota Puban, saya merasa seperti pernah mendengar tentang kota ini sebelumnya." Raja manusia, raja dari seluruh jenis manusia. Siapa namanya? Si Wenming memandang Ji Hao sambil tersenyum dan berbisik, "Nama asli Raja Manusia saat ini adalah Yao Chonghua, tetapi kita semua memanggilnya Kaisar Sun." Kaisar Sun. Sebuah sambaran petir tiba-tiba jatuh dari langit dan menghantam keras ke tanah, meledak di hutan. Ji Hao mengangkat kepalanya, tersenyum menatap langit. Yao Chonghua, Kaisar Sun. Kota Puban. Ji Hao tiba-tiba menumbuhkan minat yang kuat terhadap kota legendaris itu. Puban adalah tempat yang sangat baik. Di kota Puban, udaranya sangat segar, dan tanahnya sangat subur, termasuk sumber daya alam yang melimpah. Orang-orang di sana semuanya luar biasa, Anda dapat bertemu orang-orang dari semua klan di sana. Di kota Puban, Anda dapat menemukan semua jenis harta karun yang ada di dunia, Anda bisa mengenal setiap klan di sana, Anda dapat bertemu dengan prajurit pemberani yang cukup kuat untuk menarik gunung dari tanah, serta gadis-gadis yang sangat lembut dan cantik. Di kota Puban, prajurit terkuat dapat menemukan senjata terbaik di dunia, dan wanita tercantik akan mendapatkan perhiasan yang paling bersinar. Kota Puban adalah tempat yang indah, udara di sana dipenuhi dengan aroma ratusan jenis bunga. Kota Puban adalah tempat yang bagus, di kota itu, bahkan jika Anda secara acak membuang segenggam benih ke tanah, Anda akan mendapatkan panen yang baik di musim gugur. Kota Puban adalah tempat yang bagus, pemuda di sana memiliki pikiran yang luas seperti langit. Hanya jika Anda adalah pria sejati, Anda harus pergi ke kota Puban, Anda akan bertemu teman dan saudara baik yang tak terhitung jumlahnya di kota itu. Kota Puban benar-benar tempat yang bagus, gadis-gadis di kota itu datang dari mana-mana di dunia, di kota itu, Anda dapat menemukan gadis-gadis yang bersemangat dari Southern Wasteland, gadis-gadis ramah dan tidak dibatasi dari Eastern Wasteland, gadis-gadis imut dan cantik dari Northern Wasteland dan gadis-gadis lembut yang dipenuhi dengan kehangatan dari Western Wasteland. Secara keseluruhan, kota Puban adalah tempat yang menakjubkan, tidak ada satu kota pun yang bisa dibandingkan dengan kota Puban. Sebagai manusia, terutama seorang pria, jika Anda menghabiskan seluruh waktu hidup Anda di klan kecil dan menurun di gurun selatan ini, dan tidak pergi ke kota Puban dan melihat dunia nyata, itu akan sangat memalukan. Semua hal di atas, dikatakan kepada Ji Hao oleh Si Wenming. Sejak dia menyaksikan bahwa Ji Hao mengubah Yuan dan menjadi dan emas, melewati uji coba kilat, dan semua hal abnormal lainnya yang terjadi dengan Ji Hao, dia mulai mencoba yang terbaik untuk menggambarkan yang terbaik dari kota Puban, mendorong Ji Hao untuk tanpa rasa takut berjalan keluar dari Southern Wasteland, pergi ke Puban bersamanya, dan lihat dunia nyata. Tidak termasuk men-men yang agak kacau, Si Wenming, dan bahkan Ji Hao sendiri, memiliki pemahaman yang sejelas cermin es, tentang apa yang telah terjadi pada Ji Hao, keduanya jelas menyadari bahwa hal-hal seperti meningkatkan kekuatan seseorang ke titik tertentu, yang bahkan telah menarik uji coba petir, tidak begitu langka di Southern Wasteland dan tanah lain di dunia. Namun, orang seperti apa yang memenuhi syarat untuk menarik percobaan petir? Roh-roh yang hidup di hutan, yang telah mempraktikkan kekuatan mereka selama lebih dari 10.000 tahun, ketika mereka akan benar-benar berubah menjadi bentuk manusia, kekuatan negatif, bahkan jahat yang terkandung dalam tubuh mereka, yang telah terakumulasi lebih dari 10.000 tahun, tiba-tiba akan meledak, berbenturan dengan kekuatan alam positif dan menarik ujian kilat. Atau magi tingkat junior tingkat puncak, ketika mereka hendak membuka magus acu poin pertama mereka, kekuatan alam yang luas akan menyembur ke dalam titik akupuntur yang baru terbangun dan gerakan intens serta serangan kekuatan alam mungkin akan menyebabkan seluruh dunia di sekitarnya bergetar. Secara alami, percobaan petir akan jatuh dari langit, memperkuat tubuh mereka dan memurnikan kekuatan mereka. Hanya roh berusia puluhan ribu tahun dan magi senior yang memenuhi syarat untuk menarik uji coba pencahayaan, tetapi Ji Hao hanyalah penyihir junior baru yang baru saja mengaktifkan kekuatan garis keturunannya.
Ji Hao telah menarik percobaan petir, dan entah bagaimana memiliki kekuatan besar yang semuanya melebihi batasan kekuatan garis keturunannya yang diwariskan. Si Wenming percaya bahwa Ji Hao akan memiliki masa depan yang luar biasa cerah. Namun, Ji Hao tidak siap untuk hanya menjual dirinya kepada pria ini dengan harga murah. Oleh karena itu, meskipun selama perjalanan, Si Wenming telah berbicara sepanjang jalan tentang betapa hebatnya kota Puban, tampaknya bahkan akan memuntahkan beberapa teratai dari mulutnya, Ji Hao hanya menganggukkan kepalanya dan menanggapi dengan, ya, mengungkapkan kerinduan dan kerinduannya yang tak terbatas untuk pergi ke kota Puban, tapi dia tidak akan memberitahu Si Wenming dengan pasti apakah dia berencana pergi ke kota Puban bersama Si Wenming atau tidak. Melihat Si Wenming, yang wajahnya dipenuhi depresi, yang bahkan tidak dia coba sembunyikan, ekspresi wajah Ji Hao setenang lautan yang damai, tetapi di dalam kepalanya, dia telah tertawa terbahak-bahak cukup lama. Kaisar Sun, Yao Chonghua, Kaisar Sun, hehe, Si Wenming. Selama perjalanan, Ji Hao telah mengamati Si Wenming dengan cermat, dia hanya merasa nama ini sangat akrab, tetapi sama sekali tidak tahu mengapa, namun, setelah Si Wenming tiba-tiba menyebutkan gelar Kaisar Sun dan nama asli Sun, Yao Chonghua, Ji Hao datang dengan tebakan yang sangat sulit dipercaya tentang Si Wenming. Apakah pria ini Si Wenming yang sama seperti yang dia pikirkan? Paman Wenming, kami telah bepergian selama berhari-hari, dan Anda telah berbicara begitu banyak tentang Puban, apa yang Anda lakukan di kota itu? Aku sangat penasaran, kata Ji Hao. Dari kejauhan, dia bisa melihat area punggung gunung, yang merupakan lokasi lembah sungai dingin. Ji Hao tidak bisa menahan rasa ingin tahunya lagi, jadi dia mengajukan pertanyaan kepada Si Wenming. Jika pria ini benar-benar Si Wenming yang sama seperti yang dia pikirkan, maka dia seharusnya tidak hanya membawa pedang panjang dan berkeliling hutan Wastelen Selatan dengan merpati gemuk. Si Wenming telah berbaring di punggung kerbau, memegang kedua tangannya di belakang kepalanya, dengan rumput panjang di mulutnya, menatap awan gelap yang bergulir di langit, dan sambaran petir melintas di udara dari waktu ke waktu. Saya hanya orang yang tidak berpenghuni. Saya ingin melakukan beberapa hal yang berguna, tetapi saya tidak tahu harus mulai dari mana, desah Si Wenming dan melanjutkan, saya pikir saya hanya bisa mencoba yang terbaik. Dari selatan ke utara, saya bepergian kemana-mana. Aku bahkan tidak tahu apakah itu berguna atau tidak, tetapi ada beberapa hal di dunia, yang tidak bisa aku biarkan tetap seperti itu lagi. Si Wenming mengepalkan tinjunya sendiri, lalu dengan serius dan tegas berkata kepada Ji Hao, beberapa hal di dunia ini tidak benar. Mereka tidak bisa melihat dan mereka tidak peduli, tetapi hal-hal ini tidak bisa terus seperti itu, jadi saya ingin melakukan sesuatu untuk membantu mengubah dunia, bahkan jika apa yang saya lakukan sama sekali tidak berguna. Setelah itu dia mengeluarkan segenggam millet liar dari lengan bajunya, memberikannya kepada merpati yang telah berdiri di bahunya selama ini, dan berkata sambil tersenyum, adapun merpati ini, saya menemukan bahwa merpati memiliki kemampuan magis, mereka jarang kehilangan arah, dan dapat terbang untuk waktu yang sangat lama. Saya telah mempertimbangkan tentang apa yang bisa dilakukan merpati ini. Kirimkan pesan. Ji Hao tersenyum dan berkata, kirimkan pesan. Kata Men. Dia kemudian tertawa terbahak-bahak dan melanjutkan, Ji Hao, ada banyak burung besar yang kuat yang bisa jauh lebih berguna sebagai pembawa pesan daripada burung gemuk ini. Belum lagi utusan yang bekerja untuk Abas semuanya adalah Raja Magus, apa yang bisa dilakukan burung gemuk seperti ini? Ji Hao membuka mulutnya dan menatap Men dengan kaget, dan tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Kirim pesan. Tidak seperti Men, mata Si Wenming tiba-tiba bersinar, dia kemudian perlahan mengangguk, sepertinya merencanakan sesuatu di kepalanya, lalu tersenyum dan berkata, itu ide yang bagus. Untuk beberapa klan skala kecil yang lemah, dan beberapa situasi dan tempat tertentu, Raja Penyihir bisa kurang dapat diandalkan daripada burung. Kirim pesan. Sekelompok besar binatang buas yang membawa Ji Hao, Men dan Si Wenming, perlahan mendekati lembah sungai dingin. Di hari-hari biasa, seseorang akan bertemu dengan patroli klan gagak api di puluhan mil jauhnya dari lembah sungai dingin, namun, mereka tidak bertemu satu orang pun dari klan gagak api sepanjang jalan. Hati Ji Hao mulai tenggelam.
Dia tanpa sadar menepuk kepala binatang berkuda itu dan mempercepat, bergegas menuju lembah sungai dingin. Ekspresi si Wen Ming sedikit berubah, mempercepat dan melesat menuju lembah sungai dingin juga. Di dalam lembah sungai dingin, seorang pemuda tampan, yang mengenakan jubah panjang merah yang mewah, terbuat dari sutra emas, menunggangi punggung kilin yang berapi-api, dengan kepala terangkat tinggi, melayang di udara puluhan zang dari tanah, dan menatap anggota klan-klan gagak api, yang berdiri di lembah sungai dingin. Puluhan ribu prajurit klan gagak api telah berkumpul bersama di lembah. Masing-masing dari mereka telah menatap pemuda itu dengan wajah serius dan mengamuk. Lembah aliran dingin sangat sunyi mematikan, meskipun puluhan ribu prajurit klan gagak api jelas dipenuhi dengan kemarahan, tidak ada yang berani mengeluarkan suara sedikit pun. Puluhan prajurit kokoh mengendarai naga banjir yang berapi-api, memegang semua jenis senjata dan mengenakan baju besi merah, dengan tubuh yang dibungkus oleh awan api yang menyala-nyala, telah menatap prajurit klan gagak api itu dengan mata yang tidak ramah. Ji Zhou dan Ji Xia berlutut di tanah, diikat erat dengan rantai merah setebal ibu jari. Ji Xia telah dipukuli dengan keras, bahkan hidung berdarah dan wajah bengkak. Di punggungnya, api kecil berkobar di sekitar puluhan luka cambuk sedalam tulang. Pemuda itu, yang telah menunggangi punggung kilin yang berapi-api, menatap Ji Xia dengan senyum mengejek, dan berkata perlahan. Kecil dari klan gagak apimu membunuh putri bungsu tuan kita, Men Men. Untuk ini, kalian semua harus mati. Bersambung.